Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat ini umat Islam yang berada di negara Palestina sedang dalam masa peperangan yang tiada henti bersama bangsa Yahudi, di mana konflik antara Israel dan Palestina tak kunjung terselesaikan. Ada banyak pihak yang mengklaim bahwa peperangan ini menjadi sebuah kemenangan dan berkuasanya bagi Israel. Namun, itu semua hanya mungkin bagi pemegang satu pihak saja. Yang jelas, saat ini Hamas membombardir serangan bertubi-tubi bagi tentara Israel. Dan jelas, hasilnya pun membuat tentara Israel kewalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi hamba-hambanya yang tertindas, terzalimi, dan teraniaya. Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan mengazab bagi manusia yang zalim terhadap hambanya. Nah, jangan lupa dukung channel ini untuk berkembang dengan like, komen, dan subscribe agar kami dapat terus menyiarkan syiar Islam. Tentunya hanya di channel Tipikal Muslim. Berbesar hatilah wahai hamba Allah, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan Anda kesempatan untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami mendapatkan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh masuknya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 4 hingga 8. Berkata Syaikhuna Salim bin Id Al-Hilali, hafizallahu wa nafallahu bihi, mengenai ayat ini. Pertama, ayat ini menegaskan terjadinya 2 kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Sekiranya 2 kerusakan yang dimaksud sudah terjadi pada masa lampau, maka sejarah telah mencatat bahwa Bani Israel telah melakukan kerusakan berkali-kali, bukan hanya 2 kali saja. Akan tetapi, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini merupakan puncak kerusakan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah, Allah mengutus kepada mereka hamba-hambanya yang akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Kedua, dalam sejarah tidak disebutkan kemenangan kembali Bani Israel atas orang-orang yang menguasai mereka terdahulu. Sedangkan ayat di atas menjelaskan bahwa Bani Israel akan mendapatkan giliran mengalahkan musuh-musuh yang telah menimpakan azab saat mereka melakukan kerusakan yang pertama. Allah Azza wa Jalla bersabda, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Ketiga,
Sekiranya yang dimaksud dengan dua kerusakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi, tentulah tidak akan diperintahkan dengan lafaz iza, sebab lafaz tersebut mengandung makna zarfiyah, keterangan waktu, dan syartiyah, persyaratan untuk masa mendatang, bukan masa yang telah lalu. Sekiranya kedua kerusakan itu terjadi di masa lampau, tentu saja lafaz yang digunakan adalah lamma, bukan iza. Juga kata latuf siduna, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan. Huruf lam dan nun berfungsi sebagai takkid, penegasan pada masa mendatang. Keempat, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana, menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa mendatang, sebab tidaklah disebut janji kecuali untuk sesuatu yang belum terlaksana. Kelima, para penguasa dan bangsa-bangsa yang menaklukkan Bani Israel dahulu adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala. Namun, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda dalam ayat di atas, "Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar." Sifat tersebut menandakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang musyrik atau penyembah berhala. Penyertaan kata kami dalam kalimat di atas sebagai bentuk tasyrif, penghormatan. Sementara kehormatan dan kemuliaan itu hanyalah milik orang-orang yang beriman. Keenam, dalam aksi pengerusakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap aksi pengumpulan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, gedung pengukuran langit, sejarah tidak menyebutkan bahwa pada zaman dahulu Bani Israel memiliki bangunan-bangunan tersebut. Sahabat beriman disusun dari beberapa sumber oleh Abu Salma Al-Atsari. Sengaja kami memilih kata nubuat daripada kata ramalan, karena kata nubuat lebih sesuai dan pantas daripada penggunaan kata ramalan. Kata ramalan sering kali berasosiasi dengan klinik, khurafat, tahayul, ataupun metafisika. Sedangkan nubuat maka asosiasinya adalah dengan wahyu, Al-Quran, atau as-sunnah yang sahih. Kesimpulannya, hakikat dan pengkaji ayat-ayat di atas menegaskan bahwa dua aksi pengerusakan yang dilakukan Bani Israel akan terjadi setelah turunnya surat Al-Isra di atas. Realitanya, sekarang ini bangsa Yahudi memiliki daulah di Baitul Maqdis. Mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka membunuhi kaum wanita, orang tua, anak-anak yang tidak mampu apa-apa dan tidak dapat melarikan diri. Mereka membakar tempat Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merobek-robek kitabullah. Mereka melakukan kejahatan di mana-mana hingga mencapai puncaknya. Mereka menyebarkan kenistaan, kemaksiatan, kehinaan, pertumpahan darah, mencerminkan kehormatan kaum muslimin, penyiksaan, dan pelanggaran perjanjian. Jadi, aksi pengerusakan yang kedua sedang berlangsung sekarang dan telah mencapai titik klimaks dan telah mencapai puncaknya. Sebab tidak ada lagi aksi pengerusakan yang lebih kejam dari yang berlangsung sekarang. Adakah aksi yang lebih keji daripada membakar rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah aksi pengerusakan yang lebih jahat daripada merobek-robek kitabullah dan menginjak-injaknya? Adakah aksi pengerusakan yang lebih sadis daripada membunuhi anak-anak, orang tua, dan kaum wanita, serta mematahkan tulang mereka dengan bebatuan? Adakah aksi pengerusakan yang lebih besar daripada pernyataan perang secara terang-terangan siang dan malam melawan Islam
dan para juru dakwahnya? Sungguh, demi Allah, itu semua merupakan aksi pengerusakan yang tiada tara. Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla kelak akan meruntuhkan apa saja yang dibangun dan dikuasai oleh bangsa Yahudi. Mereka akan menggoyang benteng Yahudi dan meluluh lantahkan serta meratakannya dengan tanah. Sebelumnya, tidak pernah disaksikan bangunan-bangunan menjulang tinggi di tanah Palestina kecuali pada masa kekuasaan Zionis sekarang ini. Gedung-gedung menjakar langit dan rumah-rumah pemukiman dibangun di setiap jengkal tanah Palestina yang diberkahi. Kami katakan kepada mereka, dirikanlah terus, wahai anak keturunan Zionis, tinggikan bangunan sesukamu. Sebenarnya, kehancuran kalian di situ dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan tak lama lagi kalian akan luluh lantah dan tertimpa bangunan kalian itu. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Penguasaan Masjidil Aqsa tidak disebutkan pada kali yang pertama dan disebutkan pada kali kedua. Sebab penguasa Masjidil Aqsa oleh kaum muslimin akan berakhir. Kalaulah belum berakhir, berarti penguasaan yang kedua merupakan lanjutan dari yang pertama. Akan tetapi, berhubung penguasaan Masjidil Aqsa yang pertama akan berakhir, maka penguasaan untuk yang kedua selamanya merupakan peristiwa baru. Dan itulah realita yang terjadi. Penguasaan pertama telah berakhir setelah bangsa Yahudi menguasai Al-Quds serta beberapa wilayah tanah Palestina lainnya dalam satu serangan yang sangat sporadis pada tahun 1967. Orang-orang menggambarkan tahun kehancuran. Sebelumnya, pada tahun 1948, mereka menyebutnya dengan tahun kemalangan. Penguasaan yang pertama berakhir tersebut karena adanya faktor penghalang yang menghalangi kaum muslimin untuk menguasainya. Penghalang itu merupakan musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Dan cukuplah Yahudi sebagai musuh bebuyutan yang sangat menentang Islam, kaum muslimin, dan para pembela Islam. Maka kita harus memerdekakan tanah kita yang dirampas dan membuat perhitungan dengan mereka serta menyalakan api kebencian terhadap mereka. Sudah tergambar di wajah mereka tanda-tanda kemalangan dan kehinaan. Kaum muslimin akan kembali menguasai Masjidil Aqsa, insya Allah, sebagaimana kaum salafus salih menguasainya pertama kali. Sebab kehancuran kedua yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama. Kita sedang menantikan peristiwa itu sebagai kebenaran janji Allah dan kebenaran berita-berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu, kaum muslimin bergembira dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa kaum muslim akan berperang melawan bangsa Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari berhati sehingga kaum muslimin melawan Yahudi, sampai apabila orang Yahudi bersembunyi di balik pepohonan atau bebatuan, maka pohon dan batu itu akan berseru, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi ada bersembunyi di balikku. Kemarilah dan bunuh diri ia, kecuali pohon Harhan, karena ia adalah pohon Yahudi.
Muttafaq alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Syaikhaini, Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian benar-benar akan membunuhi kaum Yahudi sampai-sampai mereka bersembunyi di balik batu. Maka batu itu pun berkata, 'Wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku. Bunuhlah dia.'" Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa pertama, akan datang masa sebelum datangnya hari berhenti, bahwa kaum muslimin dan bangsa Yahudi akan mengalami peperangan besar, dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Kedua, bangsa Yahudi akan dibantai oleh kaum muslimin, dan hal ini terjadi di bumi Palestina. Dan saat itu, seluruh pepohonan dan bebatuan yang dijadikan tempat persembunyian umat Yahudi akan berteriak memanggil kaum muslimin untuk membunuh mereka, kecuali pohon Gorhot. Ketiga, hal ini menunjukkan bahwa kemenangan yang berada di tangan Islam dan kehinaan akan mencakup bangsa Yahudi yang terlaknat dan terkutuk. Keempat, berkaitan dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an di atas, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqatiluna, kalian benar-benar akan membunuhi kaum Yahudi," yang disertai dengan lam dan nun sebagai takkid. Penegasan akan kepastian hal ini. Kitab seruan Nabi ini adalah kepada para sahabat. Hal ini menunjukkan secara sahih bahwa masa depan adalah milik Islam saja. Biiznillah. Namun, haruslah dengan para sahabat Nabi dan kaum salaf yang salih. Kelima, berkaitan dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an di atas, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seruan batu dan pohon, "Wahai muslim, wahai hamba Allah," yang menunjukkan manhaj tarbawi, pendidikan islahi, pembenahan yang ditegakkan di atas manifestasi tauhid dan al-ubudiyah, penghambaan yang merupakan cara di dalam menegakkan syariat Islam di muka bumi dan melanggengkan kehidupan Islami berdasarkan manhaj nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanyalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui pula Maha Berkehendak. Sahabat beriman, jangan lupa di video selanjutnya yang membahas seputar ulasan Islami Muslim. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.